Bab 750. Semua orang langsung menarik napas dingin dan segera berdiri. Beberapa orang di antaranya bingung dan bertanya, "Tuan Ethan, kenapa kamu ada di sini?" Tanto sangat terkejut saat melihat Ethan. Dia segera menarik Adril ke sudut ruangan seperti tikus yang melihat kucing. Kemudian menjelaskan kepada Adril dengan gugup. Pria itu adalah Ethan Herlos, anak dari Pak Erik. Erik akan menjadi gubernur di masa depan. Dia bisa disebut sebagai pemimpin birokrasi sekarang. Dengan begitu, Ethan sama dengan kepala dari kelompok anak kaya di Majaya. Para anak-anak kaya itu tidak berani menyinggungnya sama sekali. Namun, Adril tidak peduli itu. Dia berdiri di sudut, melindungi Aurel di belakangnya, lalu menyaksikan para anak-anak kaya itu saling bertengkar dengan penuh antusias. Sepertinya semakin menarik. Willy memang agak panik. Dia segera berkata, "Maaf, Tuan Ethan. Aku nggak bermaksud membentakmu. Aku salah mengenal orang. Aku nggak tahu kalau itu kamu." "Benarkah?" tanya Ethan sambil menyipitkan matanya. Dia tersenyum tipis, lalu bertanya, "Tapi, aku dengan kamu mau membantu musuh keluargaku untuk mediasi." "Hah, ini hanya masalah kecil. Orang kampungan dari kota Silas saja." "Tuan Ethan jangan marah. Silakan duduk dulu. Biar aku ceritakan padamu," ucap Willy sambil buru-buru memberikan tempat duduk kepada Ethan. Dia tiba-tiba sadar mengapa sikap Ethan buruk padanya. Mediasi adalah hal yang sering terjadi di lingkungan pejabat. Itu bukanlah hal besar. Dia merasa setelah menjelaskan dengan jelas, Ethan pasti akan menghargainya dan dia juga bisa sekalian berpura-pura sombong. Namun, sesaat kemudian, Ethan malah berkata, "Kalau itu hanya orang kampung yang gak layak bagiku untuk marah, kamu tampar saja dirimu sendiri 2 kali dan minta maaf padaku." Senyum yang baru saja muncul di wajah Willy tiba-tiba membeku. Orang-orang di sekitarnya terkejut dan tidak berani berbicara lagi. Suasana di ruangan tiba-tiba menjadi tegang. Wajah Willy menjadi malu setelah diejek di depan umum. Tetapi dia tetap tersenyum dan berkata, "Tuan Ethan, jangan bercanda. Ini hanya kesalahpahaman. Aku pernah mengunjungi Pak Erik bersama ayahku. Kita sangat akrab. Kita semua berada dalam lingkaran yang sama. Untuk apa kamu begitu padaku?" Setelah mengatakan itu, Willy berpura-pura akrab dengan Ethan dan bahkan meletakkan tangannya di bahu Ethan sambil tersenyum dan berkata, "Tuan Ethan, meskipun aku nggak sebanding denganmu, aku juga cukup berkuasa di Majaya. Apalagi keluarga kita akrab. Ayo, silakan duduk. Aku akan memanggil beberapa wanita cantik untukmu," lanjut Willy. Ini hanya masalah kecil. Willy tidak mengerti mengapa reaksi Ethan begitu besar. Tetapi sekarang dia ingin segera memulihkan martabatnya. Dia percaya dengan jabatan ayahnya sebagai wakil menteri dalam negeri. Ethan pasti akan menghargainya. Ethan tersenyum dan mengangguk. Lalu berkata, "Kamu benar. Keluarga kita memang sudah saling mengenal cukup lama." Mendengar perkataan itu, semua orang memandang Willy dengan tatapan kagum. Inilah Willy. Bahkan Ethan pun harus menghargainya. Willy juga tersenyum bangga. Dia memandang semua orang dengan angkuh. Hampir saja dia berkata, "Lihatlah. Bahkan Ethan pun harus menghormatiku." Namun, sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar suara, plak. Ethan langsung menamparkan wajah Willy yang sombong itu. Lalu mencibir dan berkata, "Apa gunanya kenal lama? Willy, apa kamu tahu ayahmu hanyalah anjing ayahku? Kamu pikir aku akan berteman dengan anjing? Pantaskah kamu berteman denganku?" Willy seketika menutup wajahnya dengan terkejut. Meskipun dia marah sampai urat lehernya menonjol, dia masih tersenyum dan berkata, "Tuan Ethan, aku yakin aku nggak pernah menyinggungmu. Tapi kenapa kamu sebelas?" Plak. Sebelum Willy selesai bicara, Ethan menamparnya wajahnya lagi.